Selamat siang, bersama saya Hardiansah di channel YouTube Perdana HUT TV. Di sebelah saya Bapak Muhammad Joni, beliau adalah Sekretaris Umum HUT Institute. Dan saya mau ngasih tagline Pak untuk program kita Pak. Ini podcast Perdana HUT TV. Salam perumahan, salam perkotaan, salam perubahan ya Bang. Salam perubahan. Cocok ya? Nah, gimana nih Bang? HUT Institute hari ini rapat kerja ya udah dipersiapkan jauh hari. Di tengah pandemi yang masih berlangsung, banyak PR di tengah kebutuhan rumah untuk rakyat. Apa sih agenda dari HUT Institute di kuartal pertama di kuartal kedua masuk di tengah tahun dari hasil rapat kerja ini, Bang? Ya, kita ingin memberi signal bahwa bekerja tetap dijalankan. Oke. Kita tetap bekerja, walaupun caranya berbeda, metodologinya berbeda, karena kita harus mengubah diri, termasuk cara kita bekerja dan merespon situasi. Tapi bekerja kan tidak berhenti. Dan rapat kerja hari ini cukup 1 hari saja, sebagian online, sebagian lagi di lapangan. Offline, kita di Hotel Grand Zuri nih, di lobi hotel, di restorannya ya Bang ya? Kita offline, tapi kita tetap signifikan dalam hal outputs yang dihasilkan dari rapat kerja ini. Oke. Rapat kerja boleh selesai, tapi pekerjaan terus berjalan. Agenda krusialnya apa sih Bang? Ya, kita menatap perubahan. Menatap perubahan. Dan respon itu sebagai langkah proaktif. Mengapa berubah? Ya karena ada pandemi. Ada pandemi. Itu kasat mata, siapapun tahu, dan sudah jadi fakta yang tak perlu dibuktikan lagi. No tear feed. Dan di balai itu tidak ada yang bisa menafikan bahwa perumahan dan perkotaan terimbas dan harus berubah dengan situasi pandemi ini. Jadi kita ingin mentautkan kembali housing and urban development sebagai salah satu politik pembangunan nasional menjadi arah baru bagi pembangunan nasional, karena tantangan masa depan, kata mantan Sekjen PBB, pertarungannya adalah di perkotaan. Di kota. Yang kedua, kita ingin menyambungkan jamak soal yang selama ini kita identifikasi, soal tanah misalnya. Jadi gap antara domain pertanahan dengan domain perumahan dan perkotaan ingin diintegrasikan, disambungkan, agar mereka berhubungan dengan baik dan mesra demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Kemudian menyambungkan domain perumahan dengan kepemdaan, karena pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mestinya terkait dengan urusan pemerintahan konkuren untuk perumahan rakyat, dan inherent juga pembangunan perkotaan, dan menyambungkan antara urusan pembangunan perumahan rakyat ini dengan pembiayaan. Syukur keduanya sudah ada dalam satu kementerian. Jadi kita ingin mengintegrasikannya. Syukur sekarang ada Bank Tanah yang akan mengintegrasikan sektor atau domain perumahan dengan domain pertanahan. Nah, ke depan kita berharap perubahan ini akan kita respon. Bagaimanapun mereka sudah punya menjadi lembaga, Bank Tanah sudah ada, BP3 sudah ada, pembiayaannya juga ada, Tapera. Pembiayaannya sudah ada, dan itu kemudian bagaimana kita mendudukkannya sebagai agenda ke depan. Tetapi yang tidak boleh dilupa bahwa perumahan itu dalam dimensi perkotaan, pembangunan perkotaan, bukan cuma penyelenggaraan perkotaan saja. Nah, di kita ini kan pembangunan perumahan ya secara spartan aja Bang. Developer membangun, swasta nih dalam arti. Terus pemerintah yang membangun regulasi-regulasi. Nah, Abang melihat seperti apa nih Bang? Dikaitkan dengan isu-isu yang dilontarkan HUT Institute ini. Di kala pandemi apalagi kan. Ini kan kita sedang menuju kepada inovasi dan perubahan-perubahan itu sendiri. Tidak ada yang stagnan. Karena dalam teori hukum kita sedang sebenarnya melakukan rekonsiliasi antara kebutuhan akan perubahan dengan kebutuhan akan stability. Kebutuhan akan perubahan dan kebutuhan akan stabilitas. Stabilitas artinya gagasan. Gagasan perumahan rakyat itu kan merupakan hal yang sudah
juridis konstitusional. Itu bunyi di dalam konstitusi kita. Dia adalah hal yang stable, yang harus kita perjuangkan untuk hari ini dan ke depan, dan bagaimana memperjuangkannya, bagaimana kewenangan dan urusan kelembagaannya di-designing, dan apa programnya, dan apa intervensinya, urusannya itu bagaimana di pusat dan di daerah, tentu ini harus terus-menerus direspon dan dikembangkan, karena masa depan pembangunan kota, menurut pendapat saya ya tergantung kepada bagaimana perumahan dibangun dan penataan perkotaan itu juga dibangun secara bersamaan. Jadi housing dengan urban development sebenarnya satu tidak bisa dipisahkan. Nah, selama ini ngeliatnya seperti apa sih di kita nih di Indonesia? Ya, walaupun perumahan menjadi mosaik yang terpenting dari perkotaan atau pertumbuhan sosial masyarakat di perkotaan, tetapi kan belum menjadi satu hal yang diprogramkan sebagai satu kesatuan. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 tentang pembangunan perumahan dan permukiman, kita sudah punya Undang-Undang Rumah Susun, tetapi kan kita belum punya Undang-Undang Perkotaan. Undang-Undang Perkotaan. Kalaupun ada, hanya mengatur tentang bagaimana kota diadministrasikan. Iya. Bagaimana kota, saya potong sedikit, kota di kita ini tumbuh dengan sendirinya. Nggak diatur secara masif. Ya, makanya kota di kita kan adalah proses mengkota. Proses mengkota. Sebuah kawasan tumbuh sedemikian rupa, kadang-kadang tidak terencana, kadang-kadang tumbuh seperti kanker yang tidak dibutuhkan. Kadang-kadang dia tumbuh juga akhirnya menjadi kota dalam arti faktual, tapi dia tidak punya siapa yang menjaganya, dan itu istilah kota yang tidak bertuan gitu. Jadi kita dengan adanya pembangunan perkotaan dalam sebuah rezim undang-undang yang ke depan akan dioptimalkan dan segera dilakukan, sehingga pembangunan perumahan dan perkotaan itu menjadi satu politik pembangunan perkotaan yang jelas demi memastikan kesejahteraan rakyat, yang tantangannya adalah di kota. Karena mostly ke depan rakyat kita tinggal di kota. Semua Bang ya. Nah, peran HUT Institute itu udah sejauh mana Pak untuk mengubah kota, menata kota, merapikan kota? Apakah mungkin ada blueprint-nya atau apa? Ya, HUT Institute kan posisinya hanya sebagai institusi masyarakat. Ya, dia tidak lebih dari sekedar lembaga swadaya masyarakat, nirlaba. Tapi dia punya keunggulan komparatif, karena di sana berhimpun banyak stakeholder, menjadi rumah besar kita semua untuk sektor HUD, Housing and Urban Development, dan di sana kita bisa membangun pemikiran bersama dan merumuskannya menjadi usulan kebijakan, kemudian mengadvokasikannya, dan saya kira kultur dan cara berpartisipasi yang seperti dilakukan HUD, hemat saya relatif efektif dan didengar. Bisa dicontohkan hal itu. Ya, misalkan karena saya lintas kementerian nih kalau bicara perkotaan HUD ini, housing and urbannya, lintas lembaga juga. Gimana sih Bang? Ya, misalnya dalam hal TOD, ya, konsep pembangunan transit. Dan kita sudah bikin kajian ya Bang? Kita sudah punya kajian dan disalurkan kepada pihak yang berkompeten, dan juga bagaimana kita mengintegrasikan antara undang-undang Pemda dengan undang PKP, Undang-Undang Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 20, dan juga kita berharap ini juga bisa menjadi melting point, bukan cuma antara HUD dengan pemerintah, dalam hal ini adalah sebagai refleksi dari masyarakat, tapi juga dengan pelaku pembangunan. Swastanya nih, developer, asosiasi. Karena pada faktualnya di Indonesia, dan begitu juga juridisnya, pelaku pembangunan swasta itu diakui dan punya peran signifikan. Nah, di Indonesia pelajaran dari program Sejuta Rumah, developer atau pelaku pembangunan swasta itu penyumbang dari produksi rumah itu, walaupun tentu mestinya
hal ini terus-menerus dikembangkan sehingga BUMN, kemudian pelaku-pelaku yang berdimensi publik, pemerintah daerah, tentunya juga tidak kalah penting perannya. Jadi swasta memang signifikan. Saya pernah menulis bahwa tak mungkin program 1 juta rumah tanpa peran pelaku pembangunan swasta. Dan itu faktual. Dan sinergi ini udah sejauh mana sih? HUD, terus ya pemerintah, swasta ya terkait program 1 juta rumah. Terus kedua soal TOD yang sudah digagas oleh HUD Institut ini, Bang. Ya sinerginya seperti kopi yang ada di depan meja kita. Ada yang menjadi kopinya, ada yang menjadi yang suka gula, ada gulanya. Walaupun ada yang ingin berperan menjadi airnya, cangkirnya, dan suasananya. Jadi mudah-mudahan sinergi ini tetap berlanjut, kan? Dan mudah-mudahan ini menjadi model bagi kita untuk setidaknya bagi HUD untuk bisa merefleksikan, mengagregasikan aspirasi, kepentingan dan pemikirannya. Kepentingan bukan berarti kita mendapatkan apa, tapi kepentingan dalam arti kita bisa mengakumulasikan pemikiran-pemikiran yang terbaik yang ada dari semua expert dan pelaku yang berpengalaman selama ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, maka untuk pembangunan ini kan harus masuk ke dalam saluran-salurannya, dan kita berharap ini kita punya cara yang jitu dan efektif untuk membuat dan menyampaikan kepada saluran yang tepat. Dan saya lihat menariknya nih, HUD ini ya masuk dari sisi intelektualnya nih. Bisa dicitra nih, siapa aja sih background dari orang-orang di HUD ini, Bang? Lintas keilmuan, lintas generasi, atau ada lagi nih? Ya, saya beruntung bisa berintegrasi dan bergaul di HUD, dan tentu karena di sana menjadi center of excellence, bukan cuma dalam hal ilmu pengetahuan dan pengalaman, tapi juga para praktisi, bukan cuma praktisi dalam sektor perumahan itu sendiri, tapi juga praktisi dalam bidang kebijakan dan pengelolaan pemerintahan atau pengelolaan negara. Jadi ada dari unsur pemerintah, unsur PUPR, unsur pertanahan, ATR dan BPN, kemudian Kementerian Keuangan, dan banyak pemikir-pemikir di HUD ini, dari kampus, banyak pemikir dari segala macam aras pemikiran, dari yang atas dan bawah, kiri dan kanan, semua kita himpun, dan tradisi ini menjadi aspek yang tentu harus kita pupuk, dan tanggung jawab terbesar HUD adalah bagaimana tetap memupuk dan menyuburkan tradisi kita untuk tetap kritis, tetapi juga objektif dalam konteks memastikan hak atas perumahan merupakan hak konstitusional dalam konteks pembangunan perkotaan. Dan masuk dari sisi keilmuan, keintelektualan, semua ya, Bang? Ya, karena itu yang paling tepat untuk kita ajukan. Ketika Einstein dan Eddington berdiskusi dan dipertemukan, maka cara yang paling rasional itu adalah untuk merasionalisasi dengan ilmu pengetahuan. Jadi pendekatan ilmu pengetahuan adalah pendekatan yang paling objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diterima. Tentu saja harus diterima, karena yang menjadi pengetahuan itu adalah basis kebenaran yang paling bisa diukur, gitu kan. Jadi kalau HUD mengatakan kebenaran, mengatakan sesuai dengan ilmu pengetahuan, berbasis kepada sains, tentu semua akan menerima. Akal sehat, akal sekung, akal sehat mendukung. Dan yang terakhir nih, Bang, ya pengalaman nih. Jadi ya ini juga ilmu tertinggi. Nah, orang-orang di HUD ini ya dengan pengalamannya yang segudang di bidang yang ini, soal ini. Apa itu juga jadi kekuatan, Bang? Oh iya, tentunya kan itu menjadi kekuatan. Mengapa ya? Karena mengelola negara ini kan tidak cuma dengan membaca buku dan menjadi textbook. Iya. Ya kan? Karena mengelola negara ini kan tentu juga ada seninya, termasuk
at the end adalah seni untuk merumuskan kebijakan, seni untuk mengakumulasi partisipasi, seni untuk menenangkan keadaan yang kisruh menjadi keadaan yang sama-sama mendamaikan. Jadi situasi ini tidak seperti membaca 1 + 1 sama dengan 2, dan kebijakan termasuk dalam hal bernegara, menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan ini dibutuhkan tentu pengalaman-pengalaman dan kebijaksanaan serta kearifan. Dan kearifan itu menjadi modalitas yang penting karena bagaimanapun kearifan kita benihkan, kita bangun, dan kita tularkan dari rumah. Dan kearifan itu adalah hal yang paling penting ketika kita ada di dalam sebuah organisasi, sebuah masyarakat, bahkan bernegara. Oke Bang, nggak terasa 20 menitan lebih. Jangan kita habiskan obrolannya di hari ini Bang. Next podcast kita akan bahas hal lain yang lebih menarik, yang lebih seksi. Oke, selamat sore. Terima kasih.